Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirmala Putri Lufianto dari kelas C21. Di sini saya akan memberikan deskripsi tentang model-model pembelajaran terpadu serta penerapannya. Sehingga saya memberikan dokumen atau Word berupa penerapannya agar kalian dapat memahaminya dengan mudah. Untuk yang pertama yaitu model penggalan. Model ini berciri pada hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja, seperti bercerita, memiliki aspek kebahasaan, serta aspek lainnya yang dapat digabungkan, serta pada Merons terdapat aspek kognitif, pada estafet bola juga seperti itu, terdapat aspek yang dapat pada mata satu pelajaran saja. Misalnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Kemudian yang kedua terdapat model keterhubungan atau connect, yaitu model yang dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Misalnya dalam kosakata struktur menyimak, menulis, dan berbicara, mengarang dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Misalnya menyimak, menulis, berbicara, dan membaca, yaitu pada mata pelajaran bahasa Indonesia dapat dipayungkan pada sastra Indonesia. Nah, seperti itulah. Kemudian yang ketiga terdapat model sarang. Model ini pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep yang melalui sebuah keterampilan yang melalui sebuah kegiatan. Seperti dalam halnya pada tema yaitu kita ambil bahasa Indonesia, kemudian pada subtemanya misal IPA subtemanya buah-buahan, subtemanya mangga, kegiatan satunya yaitu pada lingkaran terluar mengamati pohon mangga yang sedang berbuah, kegiatan dalam yang kedua yaitu mengamati bentuk buah mangga, kegiatan ketiganya yaitu merasakan buah mangga yaitu memakan bersama-sama, kemudian kegiatan inti dari lingkaran yang paling tengah itu menceritakan kembali tentang kejadian itu. Nah, hal itu disebut model sarang. Kemudian yang keempat adalah model urutan atau rangkaian. Model ini merupakan pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Misal, IPA untuk topiknya pengukuran, klasifikasi zat, wujud zat, perubahan zat, pengamatan gejala alam, itu membahas tentang alam. Kemudian IPS juga bumi tempat tinggal kita, manusia dan kebutuhannya, alam dan penduduk juga membahas tentang alam. Jadi itu sama, tetapi mata pelajarannya berbeda secara paralel. Kemudian yang kelima adalah model bagian atau set. Model ini pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Nah, pada bahasa Indonesia terdapat contoh wawancara, biografi, sudut pandang mengikuti alur cerita, dan pada sains terdapat fotosintesis, ekologi, perlindungan alam, dan peta grafik. Kemudian pada dua subtopik ini atau submata pelajaran ini digabungkan menjadi satu, yang tengah itu terdapat siklus atau konsepnya. Kemudian untuk sikapnya respek, untuk kemampuannya runtut. Kemudian yang keenam terdapat model jaring laba-laba atau webet. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas minat pelajaran. Jadi, untuk tema lingkungan dapat dijadikan pada mata pelajaran IPA maupun PKN, matematika maupun bahasa Indonesia. Jadi sifatnya jaring laba-laba itu mengikat
kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas minat mata pelajaran. Kemudian yang ketujuh adalah model galur. Model ini pemanduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan terdapat model keterpaduan, yang artinya sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Jadi misalnya bahasa IPS, IPPKN, matematika memiliki tema yang esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Kemudian yang kesembilan terdapat model celupan atau immersive. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakainya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran seperti matematika. Di sini ada komputer atau bahkan grafik, data aliran interpersonal. Kemudian pada IPA terdapat mineral, garam, berapi, lingkungan gempa bumi. Kemudian dalam bahasa membuat pidato, membaca, menulis. IPS HAM, implikasi hukum. Kalian dapat melihatnya seperti ini. Kemudian model jaringan. Model jaringan terbentuk diadakan oleh siswa dalam studi lapangan dalam situasi kondisi yang konteks secara berbeda-beda. Jadi misalnya untuk seorang anak belajar tentang jenis-jenis tanah, kita harus observasi turun lapangan secara langsung dengan mengamati berbagai jenis tanah-tanah yang para peserta didik atau siswanya dapat menganalisis, dan kemudian dari hasil studi lapangan tersebut untuk anak-anaknya dimohon untuk memberikan atau mendeskripsikan kembali berbagai jenis dari tanah-tanah yang telah ditemukan. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya tentang model-model pembelajaran terpadu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.